Suatu malam di tahun 1982, sekelompok anak-anak bersenang-senang di Freddy's Pizzeria. Seorang gadis kecil bernama Charlotte duduk sendirian, menatap panggung sambil menunggu animatronik keluar. Ia merasa terasing dan percaya bahwa satu-satunya teman yang ia miliki hanyalah robot-robot di tempat itu. Meski awalnya menolak, ia akhirnya bergabung dengan anak-anak lain. Namun suasana berubah saat Charlotte melihat salah satu animatronik menculik seorang anak laki-laki. Tidak ada orang dewasa yang mempercayainya, sehingga ia memutuskan mencari anak itu sendirian. Ia menemukan bahwa pelaku sebenarnya adalah William yang bersembunyi di balik kostum animatronik. Saat mencoba menyelamatkan anak tersebut, Charlotte diserang dan terluka parah. Ia roboh di atas panggung, dan tubuhnya jatuh ke dalam jebakan panggung. Kejadian itu kemudian ditutup sebagai kecelakaan, dan kasusnya segera dikubur oleh pihak berwenang. Bertahun-tahun kemudian, Vanessa terbangun dari mimpi buruk tentang kejadian itu. Mike menghubunginya, dan Abby mendengar pembicaraan mereka. Di sisi lain, Jeremiah membantu Mike mengecat rumah dan menyebutkan bahwa tragedi masa lalu telah menghancurkan keluarganya. Abby sendiri sering menceritakan kisah Freddy's untuk menarik perhatian teman-temannya, termasuk rumor tentang kematian William di dalam kostum animatronik. Di sekolah, guru mereka menganggap semua cerita tentang animatronik hanyalah mitos dan memaksa semua murid mengikuti pameran sains. Abby kesulitan mengerjakan proyeknya, sementara teman-temannya terus membicarakan Freddy dan masa lalu kelamnya. Malam itu, Mike pergi makan malam dan meninggalkan Abby sendirian di rumah, melarangnya mendekati restoran tua itu. Sementara Abby menonton podcast horor, Mike bertemu Vanessa dan membahas mimpi buruk yang terus menghantui mereka. Saat Mike kembali ke rumah, ia mendapati Abby menghilang tanpa jejak, meninggalkan tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi selanjutnya. Mike menemukan sebuah catatan yang menunjukkan bahwa Abby telah kembali ke pizzeria. Di dalam bangunan itu, Abby duduk sendirian, tidak menemukan jejak teman-temannya. Mike datang dan menenangkannya, memilih untuk menyembunyikan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah ledakan besar. Ia mengajak Abby mencari sesuatu sebagai kenangan, lalu memilih sebuah selebaran lama yang masih tersisa di sana. Tanpa Abby sadari, Mike juga menyimpan selebaran Freddy sebagai pengingat masa lalu yang kelam. Sementara itu, Lisa bersama timnya mendatangi pizzeria asli tempat tragedi 1982 terjadi. Mereka masuk dengan bantuan seorang penjaga keamanan misterius bernama Michael. Di dalam, mereka mulai merekam berbagai ruangan dan animatronik yang tersisa. Lisa menemukan boneka marionet yang disebut mampu mengendalikan animatronik lain melalui sinyal tersembunyi. Ia juga menyadari bahwa salah satu animatronik, Foxy, hilang dan disebut sebagai eksperimen yang gagal diperbaiki. Saat eksplorasi berlangsung, Lisa mendengar musik aneh yang tidak terdengar oleh orang lain. Ia mengikuti suara itu hingga menemukan sebuah kotak hadiah raksasa yang berisi kotak musik tua. Ketika kotak itu terbuka, marionet muncul dan menyerangnya. Kekacauan pun terjadi di seluruh gedung. Satu persatu anggota timnya menghilang di berbagai bagian pizzeria, sementara makhluk-makhluk itu terus bergerak di dalam kegelapan. Michael akhirnya berhasil melarikan diri, namun Lisa berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi manusiawi. Keesokan harinya, Abby kembali mencoba mengerjakan proyek sekolahnya, tetapi tetap gagal. Ia merasa sangat merindukan teman-temannya dan mencoba menghubungi mereka melalui aplikasi lama, seolah berharap mereka masih ada. Mike hanya mengamati dari jauh tanpa ikut campur. Di tempat lain, Vanessa mulai mengalami halusinasi yang semakin intens. Ia merasa melihat sosok ayahnya di gym, lalu panik dan melarikan diri. Ketakutan itu terus menghantuinya hingga ia pulang ke rumah dan mengambil mainan lamanya, mencoba menenangkan diri dari bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Vanessa memilih mendengarkan saran Mike dan akhirnya tertidur. Dalam mimpinya, ia kembali berhadapan dengan ayahnya. Sosok itu mengejarnya tanpa henti, membuat Vanessa berlari dan bersembunyi di kamar masa kecilnya. Ia masuk ke dalam lemari dan mendapati bayangan animatronik berdiri di sana, seolah masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ayahnya terus mendekat menegaskan bahwa Vanessa adalah ciptaannya dan tidak akan pernah lepas darinya. Dalam mimpi itu, Vanessa melawan hingga akhirnya ia terbangun dengan tubuh gemetar. Di sisi lain, Abby terbangun di malam hari setelah mendengar suara dari alat komunikasi masa lalu. Suara itu membimbingnya menuju pizzeria lama, tempat teman-temannya dulu berada. Tanpa membangunkan Mick, Abby pergi sendirian dan memasuki bangunan gelap tersebut. Di sana, ia bertemu dengan Chica yang terlihat berbeda dari sebelumnya. Tetapi Abby tidak mempertanyakannya dan justru berjanji akan membantu. Keesokan paginya, Vanessa datang ke rumah Mike dan menemukan alat komunikasi itu di kamar Abby.
Abi menunjukkan proyek sainsnya dan mengatakan bahwa animatronik membantunya. Vanessa mulai curiga, tetapi Mike menganggap semua itu hanya imajinasi anak kecil. Konflik pun muncul ketika Mike mengetahui bahwa Vanessa pernah dekat dengan Charlotte dan menyembunyikan banyak hal darinya. Pertengkaran itu membuat Vanessa pergi dan memutuskan menyelidiki sendiri pizzeria lama. Di dalam bangunan itu, Vanessa menemukan petunjuk tentang Charlotte dan sistem pengamanan yang membatasi animatronik agar tidak keluar. Namun, ancaman baru muncul ketika entitas yang kerasukan mulai bergerak di dalam gedung. Sementara itu, Abi menjalani hari pameran sains, tetapi peristiwa di pasar malam membuatnya patah hati setelah proyeknya dihancurkan. Dalam kesedihan, ia kembali ke restoran pizza dan mencari Chica. Semakin terikat dengan dunia animatronik yang perlahan menariknya ke dalam bahaya yang lebih besar. Charlotte mengungkapkan bahwa ada kode rahasia yang mengunci animatronik agar tidak bisa meninggalkan restoran. Ia memaksa Abi untuk memasukkan kode tersebut, sementara Vanessa disandera sebagai ancaman. Karena terpaksa, Vanessa memberikan kode itu dan Abi pun menggunakannya. Akibatnya, seluruh animatronik berhasil terbebas dari sistem pembatas. Chica kemudian membawa Abi pergi, meninggalkan kekacauan yang mulai meluas. Sementara itu, Mike menemui Henry, ayah Charlotte, yang selama bertahun-tahun mencoba mengungkap kasus kematian putrinya. Henry yakin semua itu bukan kecelakaan, melainkan rangkaian pembunuhan yang ditutup-tutupi. Saat Mike melihat gambar wahana sungai buatan Abi, Henry menjelaskan bahwa wahana itu dulu ada di pizzeria lama dan merupakan favorit Charlotte. Menyadari keterkaitannya, Mike segera mencari Charlotte dan menerima sebuah kotak musik milik Charlotte sebagai petunjuk penting. Mike kemudian pergi ke pizzeria lama dan menerobos masuk ke ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan animatronik rusak yang tergeletak dan jejak tragedi yang mengerikan. Di sekolah, Bear menemukan Abi bersama Chica dan menuduhnya memalsukan proyek sains. Ketika Bear mencoba mengusir anak-anak dari area terlarang, ia menghilang secara misterius setelah masuk ke lorong gelap. Di pizzeria, Mike mendengar suara dari loker dan menemukan Vanessa terkurung di dalamnya. Vanessa menjelaskan bahwa Charlotte kini mengendalikan animatronik melalui boneka marionet dan menggunakan prototipe untuk menciptakan kekacauan. Arwah Charlotte terikat di ruang kendali, dan kotak musik adalah satu-satunya yang mampu menahannya sebelum dihancurkan. Mereka menyadari bahwa Abi menjadi target utama karena marionet membutuhkan tubuh untuk bertahan. Mike dan Vanessa memutuskan untuk menuju ruang kendali melalui ruang bawah tanah. Mereka berencana mengaktifkan kembali sistem perimeter untuk melacak animatronik dan menghentikan Charlotte. Sementara Mike mencoba memulihkan sistem keamanan, Vanessa pergi sendirian untuk mencari Abi, menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Abi berhasil memenangkan kompetisi sains berkat bantuan Chica, namun kemenangan itu justru menjadi awal dari kekacauan baru. Mike mencoba mengaktifkan kembali sistem perimeter untuk mengendalikan animatronik, tetapi Chica mengabaikan perintah tersebut dan justru mengaktifkan seluruh prototipe yang tersebar di berbagai lokasi. Animatronik mulai muncul di rumah-rumah warga, menyerang orang-orang secara acak. Salah satu prototipe muncul di garasi seorang pria, sementara yang lain muncul di rumah seorang gadis kecil. Vanessa mencoba mengejar salah satu target, tetapi mobilnya diserang hingga ia kehilangan kendali. Meski terluka, ia berhasil menabrakkan mobilnya ke rumah pasangan yang diserang, menghancurkan dua animatronik sekaligus dan menyelamatkan mereka. Sementara itu, Mike menghadapi animatronik lain di tempat kerjanya. Ia berhasil mengelabui salah satu robot dengan menggunakan topeng beruang, membuatnya dianggap bukan ancaman. Namun semakin banyak animatronik bermunculan dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Mike berusaha menghentikan mereka, tetapi hampir kewalahan hingga sistem pengaman kembali aktif dan seluruh animatronik mati secara serentak. Mike kemudian menghubungi Vanessa untuk memberitahu bahwa ancaman telah dinonaktifkan. Namun ia segera menyadari satu animatronik masih aktif dan berada di rumahnya. Vanessa menduga itu adalah marionet, entitas yang mengendalikan semuanya, dan mereka harus segera kembali ke sana. Di rumah, Chica menidurkan Abi, tetapi tubuh Abi mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Marionet muncul dan menyerangnya, lalu kembali mengaktifkan seluruh animatronik. Mike menyadari satu-satunya harapan adalah meminta bantuan prototipe asli di Freddy. Ia pergi ke sana dan memohon agar mereka membantu jika mereka masih memiliki ikatan dengan Abi. Vanessa mencoba menuju rumah Mike, tetapi mobilnya mogok di tengah jalan. Dalam keputusasaan, ia diselamatkan oleh Jeremiah yang mengantarnya sampai ke tujuan. Saat tiba, Vanessa menemukan rumah itu kosong dan sunyi. Ia hanya mendengar suara statis dari pembicara lama. Sebelum sosok Abi yang telah dirasuki muncul di hadapannya, menandakan bahwa pertarungan terakhir telah dimulai. Vanessa berlari dan bersembunyi di dalam rumah, namun Abi yang telah dirasuki terus mengejarnya tanpa henti. Ia mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya terjatuh dan nyaris dibunuh. Tepat pada saat terakhir, Mike muncul dan memainkan kotak musik. Alunan itu perlahan melemahkan pengaruh marionet
hingga entitas tersebut meninggalkan tubuh Abby. Ketiganya mencoba melarikan diri, namun animatronik telah mengepung mereka dari segala arah. Di tengah kepungan, sosok Michael muncul dan mengungkapkan kebenaran mengejutkan bahwa ia adalah saudara Vanessa. Ia mengaku telah mengatur semua kekacauan ini demi melanjutkan warisan ayahnya dan menganggap Vanessa harus ikut bergabung. Vanessa menolak, menegaskan bahwa ia telah meninggalkan masa lalu itu. Michael lalu memerintahkan animatronik untuk membunuh mereka. Namun di saat kritis, prototipe asli muncul dan menyerang versi prototipe satu persatu. Pertarungan sengit terjadi hingga seluruh animatronik prototipe dihancurkan. Chica versi asli juga menghentikan Chica yang telah rusak. Michael mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya dilumpuhkan. Semua ancaman pun berakhir. Abby menangis saat sebuah jiwa muncul dan memberi peringatan bahwa perjalanan belum benar-benar selesai dan sesuatu yang lebih besar akan datang. Mike membawa Abby pergi, sementara Vanessa mengikuti dari belakang. Namun, Mike meminta Vanessa tidak ikut, menuduhnya terus menyembunyikan kebenaran. Vanessa hanya bisa menyaksikan mereka pergi, hingga marionet muncul dan merasukinya. Dalam adegan pasca kredit, dua orang penyusup memasuki restoran pizza yang telah ditinggalkan. Mereka berniat menjual barang-barang asli yang tersisa. Salah satu dari mereka menemukan animatronik Foxy yang masih utuh dan menutupinya dengan plastik. Namun tanpa peringatan, animatronik itu kembali aktif, menandakan bahwa teror Freddy belum benar-benar berakhir. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tinggalkan jejak